biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kami dari tim pemateri MPLS akan memperkenalkan diri. Saya Bu Endang Sriwahyuni akan menyampaikan materi wawasan Wiyata Mandala. Saya Ibu M.M. Lestari akan menyampaikan materi Aji Wiyata Sekolah. Terus selamat datang anak-anak. Perkenalkan saya Ibu Tati Martiati. Dalam hal ini akan menyampaikan materi PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Saya ucapkan selamat kepada kalian yang telah lolos seleksi masuk SMP Negeri 2 Blitar. Anak-anakku yang saya cintai, harapan saya setelah kalian nanti masuk di SMP Negeri 2 Blitar bisa menjadi anak-anak yang pinter, berkarakter, dan menjadi pelajar Pancasila. Anak-anakku, pada kesempatan ini Ibu akan menyampaikan materi wawasan Wiyata Mandala. Kata wawasan Wiyata Mandala terdiri dari 3 kata, yaitu kata wawasan yang berarti pandangan atau tinjauan, kata wiyata berarti pengajaran atau pendidikan, dan kata mandala berarti kawasan atau lingkungan. Wiyata Mandala adalah lingkungan pendidikan tempat berlangsungnya proses belajar mengajar. Sedangkan kata wawasan Wiyata Mandala artinya adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan lingkungan pembelajaran. Mengapa wawasan Wiyata Mandala diperlukan? Wawasan Wiyata Mandala diperlukan untuk mewujudkan situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan nyaman selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Kemudian, peran siswa dalam Wiyata Mandala itu apa? Peran siswa dalam Wiyata Mandala diantaranya adalah berperan secara aktif setiap kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan. Berikutnya, siswa wajib melaporkan segala gejala dan gangguan yang terjadi di sekolah kepada guru, BK, atau kepala sekolah. Selain itu, siswa harus bisa membantu terciptanya tata tertib di sekolah dengan cara mematuhi tata tertib. Selain itu, siswa harus berusaha untuk memanfaatkan waktu seefisien mungkin dalam belajar. Berikutnya, juga siswa harus bisa memanfaatkan fasilitas belajar yang ada di sekolah dengan sebaik-baiknya. Perlu saya sampaikan di sini bahwa fasilitas belajar yang ada di SMP Negeri 2 Blitar sangat banyak. Oleh karena itu, silahkan dimanfaatkan fasilitas yang ada. Berikutnya, siswa harus mengikuti kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Karena situasi sekarang pada masa pandemi, maka
untuk kegiatan kokurikuler yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru secara online, maka kalian harus mengikuti semua kegiatan tersebut. Dan jangan lupa, jika ada tugas dari Bapak Ibu Guru, mohon kalian mengerjakan dan mengirimkan tugas tepat waktu. Selanjutnya, peran siswa dalam Wiyata Mandala, hendaknya kalian juga mengikuti kegiatan berorganisasi melalui OSIS atau organisasi siswa intrasekolah. Yang terakhir, kalian juga harus bisa menghindari tindakan yang akan mengganggu ketertiban dalam proses kegiatan belajar mengajar. Anak-anakku, perlu saya sampaikan bahwa di SMP Negeri 2 Blitar itu memiliki 57 ruang. Karena kalian saat mengikuti MPLS ini secara daring, maka Ibu kirimkan denah sekolah. Silahkan kalian buka, kalian pelajari, kalian pahami, sehingga kalian nanti jika sekolah sudah masuk, kalian tidak akan bingung mencari ruang kelas kalian. Demikian yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi saya berpesan kepada kalian, jadilah kalian pelajar yang pinter, berkarakter, dan pelajar Pancasila. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan menjelaskan tentang materi Adiwiyata Sekolah. Untuk memberikan semangat kepada kalian, baiklah sekarang saya akan memperkenalkan yel-yel Adiwiyata SMPN 2 Blitar. Bagian yang dicetak tebal itu adalah jawaban kalian ketika misalnya saya memberikan salam bumi dan seterusnya. Baik, kita mulai yang semangat ya anak-anak. Salam bumi pasti lestari. Adiwiyata bisa. Adiwiyata mandiri pasti bisa. Jawa Timur, jaya, 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 luar biasa. Blitar Kota Patria menuju sekolah Adiwiyata. SMPN 2 Blitar ceria, cerdas, religius, indah, dan aman. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan apa definisi tentang Adiwiyata Sekolah. Menurut Permen LH nomor 5 tahun 2005, yang dimaksud sekolah Adiwiyata adalah sekolah yang mewujudkan sekolah berwawasan dan peduli lingkungan, atau sekolah yang peduli pada lingkungan yang sehat, bersih, serta lingkungan yang indah. Nah, adapun tujuan dari program Adiwiyata Sekolah adalah untuk dapat mewujudkan perilaku warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya pelestarian lingkungan. Nah, lalu bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut? Nah, di SMPN 2 Blitar sudah dibentuk pokja-pokja atau kelompok kerja. Ada 11 pokja, antara lain pokja kebersihan, kamar mandi, drainase, sanitasi, pengelolaan sampah, penanaman dan pemeliharaan pohon, pokja konservasi air, konservasi energi, pokja inovasi, pokja aksi PRLH, dan pokja jejaring kerja. Masing-masing pokja tersebut bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing dalam rangka untuk mewujudkan sekolah Adiwiyata yang mempunyai yang mana akan membentuk sekolah yang dengan lingkungan yang baik, sehat, dan indah. Nah, bagaimana progres Adiwiyata di SMPN 2 Blitar? Nah, sekolah kita ini lolos Adiwiyata tingkat kota pada tahun 2018. Kemudian lolos Adiwiyata tingkat provinsi pada tahun 2019.
Kemudian 2020 sampai sekarang ini, di masa pandemi ini kita masih mempersiapkan untuk adiwiyata tingkat nasional. Ini adalah alamat web, kalian bisa melihat di YouTube tentang persiapan sekolah kita untuk menuju adiwiyata tingkat nasional. Mungkin bisa saya tunjukkan sekilas saja. Nanti selanjutnya kalian bisa melihat sendiri. Ini adalah kegiatan yang dilakukan di sekolah kita, anak-anak. Masing-masing pokja bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Ini ada yang menanam tanaman, ada yang membersihkan. Ada yang membuat bahan-bahan dari daur ulang untuk dibuat sesuatu yang bermanfaat, yang bisa dipajang di kelas. Nah, kalau ingin lengkapnya kalian bisa melihat sendiri. Demikian sekilas anak-anak, kalian bisa melihat secara lengkap di YouTube tersebut. Dan yang terakhir, saya akan memperkenalkan Mars Adiwiyata SMPN 2 Blitar yang kita miliki untuk memberikan semangat dan spirit kita melaksanakan adiwiyata di sekolah kita. Ini adalah Marsnya. Demikian, terima kasih. Ini yang bisa dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Anak-anakku, saya Ibu Tati Malviati pada kesempatan ini akan menyampaikan materi PHBS, yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. Apa yang dimaksud perilaku hidup bersih dan sehat? Berdasarkan Permenkes 2269/Menkes/PER/11/2011, yaitu sekumpulan perilaku yang dipraktekkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat. Adapun indikator perilaku hidup bersih dan sehat tingkat SMP atau tolok ukurnya PHBS tingkat SMP diantaranya 1.
jajan di kantin sehat. 2. Perilaku mencuci tangan dengan air dan sabun. 3. Membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, memberantas jentik nyamuk. Yang kelima, tidak merokok. Yang keenam, membawa makanan sehat setiap hari. 7. Melakukan aktivitas fisik secara teratur. 8. Memelihara kebersihan diri. 9. Memelihara kesehatan reproduksi. Dan 10. Memelihara kesehatan jiwa. Itu indikatornya PHBS tingkat SMP. Di masa pandemi ini, bagaimana kita berperilaku atau perilaku hidup bersih dan sehat? Di antaranya, 1. Makan makanan bergizi. Makan makanan bergizi yang baik itu adalah langsung dari sumber makanan, bukan dari suplemen-suplemen. Sumber makanan dalam masa pandemi ini yang sangat perlu adalah vitamin C. Sumber makanan vitamin C bisa dari lemon, dari buah apel, anggur, pisang, tomat, dan lain-lain. Selanjutnya sumber vitamin D bisa dari telur, keju, jamur, ikan, dan semua bahan ini mudah kita dapatkan anak-anak dan murah. Yang kedua, olahraga secara teratur. Maksudnya teratur itu ya jangkanya misalnya 1 minggu 1 kali atau 1 minggu 2 kali selama setengah jam kita jalan. Olahraga jalan ini yang paling murah dan mudah. Kemudian yang ketiga, kebiasaan mencuci tangan. Ada 5 langkah mencuci tangan, mungkin anak-anak sudah kenal semua, nanti bisa dilihat di slide saya ini. Selanjutnya yang keempat, memakai masker yang benar. Cara memakai masker yang benar ini ada langkah-langkah, bisa anak-anak cermati. Yang terpenting anak-anak memakai masker ini tidak boleh memegang masker. Jadi ketika memakai, yang dipegang adalah gagangnya masker. Kemudian cara tidak boleh masker dipakai di dagu, diturunkan di dagu tidak boleh. Jadi nanti anak-anak silakan cermati, ini langkah-langkah memakai masker yang benar pada gambar yang ibu tunjukkan ini. Selanjutnya yang kelima, istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup ini tujuannya untuk apa anak-anak? Agar imun kita itu kembali. Jadi tidur sekitar 6 sampai 7 atau sampai 8 jam. Tidur sungguhan, pikirannya juga tidur, tidak hanya kita berada di tempat tidur. Jadi pikiran kita betul-betul tidur nyenyak. Yang keenam, perhatikan etika batuk dan yang benar. Ketika batuk yang benar, etikanya pakai masker. Yang kedua, memakai ditutup dengan lengan. Bisa juga menggunakan sapu tangan. Nah, setelah itu jika memakai masker, setelah kita batuk, masker dibuang di tempat sampah. Seperti yang saya tunjukkan ini juga anak-anak ada di sini. Yang ketujuh, menjaga kebersihan lingkungan. Baik di mana saja anak-anak kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Di antaranya yang erat dengan kita adalah sampah. Kita harus menempatkan sampah pada tempatnya dan sudah melakukan kebiasaan baik di rumah, di sekolah maupun di mana saja. Yang kedelapan,
jaga jarak atau istilahnya apa Nana? Physical distancing. Nah, ini jaga kerumunan. Kemudian jarak ini agar kita tidak atau terhindar dari penularan COVID-19. Itu tadi hal yang harus anak-anak perhatikan, perilaku yang harus Anda lakukan. Nah, bagaimana solusinya untuk menghindari COVID-19? Ini bisa disimpulkan harus ada iman, kita jaga aman dan imun. Apa maksudnya iman? Kita harus menjaga iman kita dengan menjalankan ibadah sesuai ajaran dan kepercayaan masing-masing. Ini sangat penting anak-anak, karena penolong kita adalah Allah Subhanahu wa taala, penyakit yang berat juga Allah Subhanahu wa taala, maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lupa kita selalu mohon pertolongan kepada Allah. Kemudian aman maksudnya untuk beraktivitas dengan aman, terapkan disiplin protokol kesehatan. Di antaranya 3M, yaitu memakai masker yang benar, menjaga jarak dari dan jauhi kerumunan, mencuci tangan memakai sabun. Kemudian jaga imun. Maksudnya kita beristirahat cukup antara 7 sampai 8 jam. Mengkonsumsi makanan bergizi dan seimbang, serta mengkonsumsi vitamin atau suplemen serta produk herbal yang sesuai dengan dosisnya. Ini anak-anak sekilas tentang PHBS. Mudah-mudahan anak-anak sehat, terhindar dari COVID-19, selalu sehat, dan mudah-mudahan selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.